Saudara, hari ini adalah hari-hari sulit. Tadi pagi saya cerita, saudara, langsung aja slide. Saya tergerak untuk bicara God's medicine, obat-obatan dari Tuhan. Saudara, banyak obat. Anda tahu negeri kita perlu obat. Kita perlu obat. Kita mau lihat obat-obatan yang Tuhan maksud itu apa, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Banyak sekali obat-obatan dari Tuhan. Saudara, hari ini biarlah kita betul-betul mengerti apa sih yang Tuhan bikin sebagai obat dalam hidup kita. Saudara bilang kita nggak sakit. Saudara, saya selalu bilang waktu saudara bisa datang ke gereja ini, saudara bisa dengarkan firman Tuhan, kita lagi nggak terkapar di rumah sakit, nggak lagi ada di rumah untuk sakit, belum tentu artinya kita nggak sakit. Ya, WHO menetapkan saudara bahwa kita disebut sehat, nggak sakit, patokannya pagi hari. Saya pernah cerita itu dulu di sini. Kalau waktu pagi hari Anda bangun, saudara, feel full rested. Aduh, rasanya enak benar istirahatku yang semalam ya. Enak benar. Lalu Anda merasa get ready to attack the day. Aku merasa kuat, sanggup untuk melawan, menjalani hari ini. Saudara, tanpa ketakutan yang sangat, tanpa kelelahan, tanpa kelemahan, itu namanya sehat. Jadi saudara, definisi sehat, saudara adalah bukan sekali lagi sekedar Anda datang ke gereja. Tampak seperti saudara sehat hari ini. Tapi belum tentu. Saudara yang tahu, patokannya sekali lagi Anda pagi hari. Kalau Anda pagi hari tadi, wah thank you Jesus. Saudara berkata inilah hari yang dijadikan Tuhan. Aku mau bersorak-sorai karenanya. Mujizat apalagi yang Tuhan kau mau kerjakan hari ini. Pekerjaan baik apalagi Tuhan yang aku bisa kerjakan hari ini. Sampai aku bisa akhirnya mencapai garis akhir. Anda semangat bangun pagi. Anda berkata bahwa setiap pagi selalu ada kasih setia Tuhan yang baru dan rahmat Tuhan yang baru. Saudara, kita jadi orang yang betul-betul percaya ada yang baru, saudara, itu namanya kita sehat. Ya, tapi kalau saudara letih, lelah, lesu, nggak tahu tujuan hidup, mau ke gereja, habis sudah setiap hari juga jam 10 minggu ke gereja, saudara, lalu saudara, ya begitu-begitu saja, barangkali banyak hal yang kita perlukan, saat ini perlu obat. Oke, tadi pagi saya cerita, saudara, kalau kita cari obat, saudara tahu saya sebagai dokter, obat itu adalah kapsul, kaplet, tablet, puyer. Saudara betul ya, itu obat. Sirup, obat, saudara itu adalah obat. Tapi kita mau lihat sekarang di mata Tuhan obat itu apa. Banyak sekali kita nggak selesai sebenarnya saudara hari ini, tapi di depan ada DVD dan ada buku. Menarik sekali saudara, bahwa Tuhan ciptakan banyak sekali obat dalam hidup kita. Ya, kalau saudara yang sedang memerlukan obat. Saudara, dulu tadi pagi saya bilang kalau Anda sakit, Anda perlu obat kan? Tapi waktu Anda sakit, Anda kepengennya apa? Pengen makan enggak? Anda sakit pengen makan? Enggak pengen makan. Ingat sekali lagi, berarti puasa, enggak makan, atau stop dulu, saudara, usus saudara dari makanan, itu adalah obat. Buktinya Anda sakit, Anda enggak pengen makan. Makanya Alkitab mengajarkan banyak hal tentang puasa. Anda mungkin dengar hari-hari katanya itu detox. Saudara, buang toksin. Ngerti ya? Toksin ini kebanyakan dibuang. Itu namanya detox atau puasa. Dan banyak terjadi kesembuhan, di repair. Organ tubuh kita yang tadi udah tua, udah kelelahan, udah empas-empis. Dia kerjanya ya kira-kira gitu bahasa harinya, udah ngos-ngosan gitu. Tapi ketika Anda fasting, saudara, sesuatu terjadi di tubuh kita. Saudara merasa di revive. Aneh ya, ini kayaknya paradoks. Kok nggak makan tapi lebih kuat? Makanya waktu Anda puasa, saudara, Anda keleyengan, Anda sakit kepala, pengen marah. Itu sebenarnya petanda bahwa toksin Anda lagi dikeluarin dari sarangnya, lalu ada di aliran darah, itu menimbulkan reaksi seperti demikian. Itu yang membuat banyak orang gagal puasa. Karena saudara, aduh kok jadi begini, aduh lemes kok jadi pengen marah. Saudara, mari kita teruskan aja, saudara, dengan kasih karunia Tuhan, dengan tujuan, saudara, langsungkan itu sampai toksin itu keluar di ginjal kita, keluar di urin, keluar di usus, Anda akan lewati masa sulit itu akhirnya. Alhasil, waktu saudara cek organ tubuh saudara, organ tubuh kita ternyata younger, lebih muda daripada sebelumnya. Ya, ada alat tesnya itu sekarang, saya pernah cerita dulu di sini, karena usia kita sekali lagi bukan calendar age. Saudara mesti ingat usia kita bukan chronological age.
Usia kita bukan usia kalender. Ya, 2016 potong kapan kita lahir, tapi usia kita adalah biological age. Saudara, banyak kali saudara kalau saudara memakan obat-obatan dari Tuhan, hati saudara penuh sukacita, hati kita penuh gembira, kata Tuhan itu adalah obat. Sebab kenapa waktu hati kita gembira, kemarin waktu itu kita pernah cerita, keluar endorfin hormon itu merevive, membuat saudara sistem imun sistem di tubuh kita up. Tubuh kita ditemukan lebih muda dari aslinya. Maka berlakulah firman Tuhan yang berkata umur panjang di tangan kananmu, tapi bukan tua renta, bukan jadi pikun, bukan jadi lupa, jadi marah-marah melulu, senewen. Saudara, bukan lalu kita jadi tulang kita bongkak-bengkok, lalu bukan lagi kita jadi jantung kita tersumbat dan seterusnya. Tapi Tuhan bilang ada kekayaan dan kehormatan di tangan kiri kita. Sepanjang kita tua, kita muda sebenarnya. Usia chronological age-nya, usia kalendernya tua, tapi usia organnya muda. Pilih mana? Pasti kita mau pilih ini karena kita punya tugas. Kita mau seperti Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Itu sebabnya hari ini Anda perlu obat dari Tuhan. Anda perlu obat untuk jantung. Anda perlu obat untuk paru-paru, untuk ginjal. Semua ini adalah karena organ tubuh kita ini adalah tools, alat yang Tuhan pakai untuk kita bisa finish well, untuk kita bisa sampai ke garis akhir menyelesaikan tugas Tuhan. Tanpa organ tubuh ini kita akan gak bisa. Menarik sekali, kita perlu rawat sebagaimana kita rawat mobil kita. Periodically, saudara kita rawat mobil ini, kita servis dan seterusnya. Demikian mesin tubuh ini Anda perlu servis. Jawabannya adalah fasting. Hari ini adalah hari-hari di mana kita memang mau fasting. Saudara, karena negeri kita lagi sulit. Susah sekali kita untuk mengambil keputusan. Saat-saat Ezra susah mengambil keputusan, dia ambil puasa. Saat Ezra tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dia ambil puasa. Saat Esther mengemban beban, saudara, buat kemenangan bangsanya, dia puasa. Jadi kalau bicara obat hari ini kita bicara fasting. Tadi pagi saya bilang, saudara udah takut kalau ngomong fasting rasanya sebel. Aduh beban berat, padahal itu bukan saudara. Mulailah fasting dengan yang gampang dulu. Tadi pagi saya bilang, saudara kurangi makan quantity. Jangan banyak. Kurangi satu frekuensi makan. Jagai kualitas makan saudara, itu udah puasa sebagian. Dan ini penting karena hari ini negeri kita sedang memerlukan sesuatu. Memerlukan pendoa. Tadi pagi saya bilang saudara, Anda ada ayat di Tawarik, mau negeri ini dipulihkan, mau negeri ini terobati, mau negeri ini tersembuhkan. Saudara, Tawarik sudah bilang, yaitu dan umatku yang atasnya namaku disebut. Siapa saudara? Umat Tuhan yang atasnya, atas umat ini nama Tuhan disebut. Siapa? Kita semua adalah gereja. Dan umatku, huruf besar, berarti kita semua. Yang atasnya, atas kita. Namaku, nama Tuhan disebut-sebut. Kita dari tadi nyebut Tuhan terus sepanjang nyanyi. Saudara, berarti adalah kita. Ngapain? Berlutut, berdoa, merendahkan diri. Berbalik dari cara hidup yang salah. Berbalik dari cara hidup yang salah. Baru Tuhan bilang, maka aku akan memulihkan negeri ini. Saudara tinggal di sini, saudara kita bertanggung jawab atas pemulihan negeri ini. Ayatnya jelas, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Untuk kesejahteraanmu sendiri. Hari-hari ini berdoa. Anda bilang sudah berdoa, tapi kayaknya gak mempan. Waktunya Anda fasting. Fasting itu menguatkan doa. Kenapa? Saudara, mari kita ulang sedikit dulu saya pernah sampaikan, tapi saya tergerak sekali sebenarnya sampaikan ini, saudara. Karena bicara kesembuhan adalah fasting. Banyak pasien-pasien, sebelum kita mau obati dia, mau ini itu, lalu mau tindakan diagnostik dulu, perlu puasa dulu, belum apa-apa dia udah sembuh. Banyak tuh. Kan mau tindakan diagnostik, saudara tahu, mau pemeriksaan diagnostik dia mesti puasa. Banyak yang sudah revive. Menarik sekali, fasting and resting, kata Benjamin Franklin, tadi pagi saya khotbahkan ini, fasting and resting are the two most important non-nutrient thing.
adalah dua hal terpenting yang sifatnya bukan food, tapi gaya hidup you can do for your health. We can do for our health. Saudara, yang bisa kita lakukan untuk kesehatan kita. Fasting and resting. Bicara resting, juga bicara usus ini diistirahatkan. Penting sekali hari-hari ini saudara diistirahatkan ya. Dunia kedokteran bilang once a week usus ini harus diistirahatkan karena saudara akan terjadi kehidupan yang luar biasa. Kita lihat satu organ usus hari ini. Saudara, Benjamin Franklin juga yang berkata, saudara, early to bed, early to rise makes a man happy, healthy, wealthy, and wise. Saudara, hari-hari ini kita perlu smart decision kita buat. Hari-hari ini kita perlu make the wise decision. Keputusan yang bijak. Pemerintah kita perlu, saudara, sangat perlu. Keputusan yang tepat, keputusan yang bijak. Benjamin Franklin berkata lagi, bisa itu dari gaya hidup kita sehari-hari, dari jalan hidup kita sehari-hari, kita tidur earlier. Tidur pagian. Kalau Anda tidur pagian berarti Anda bisa skip satu kali makan untuk bisa tidur pagian. Biasa deh, orang kalau udah skip dinner pasti tidurnya pagian. Daripada sengsara mikirin makan, betul saudara? Mau lapar jam 9:30, tidur aja. Tanpa sadar itu jalan hidup kita benar-benar sedang diubahkan. Gaya hidup kita. Biasa kita tidur earlier. Kata Benjamin Franklin, early to bed, so early to rise. Kita akan bangun lebih pagi. Saudara, bangun kita lebih gampang, makanya bisa bangun pagi. WHO tadi bilang, mau tahu Anda sehat, nggak sehat, bangun pagi. Kalau Anda bangun pagi, betul-betul rasanya happy banget. Saudara, rasanya betul-betul sehat. Saudara bergairah, yes. Berarti Anda sehat, toksin nggak ada. Early to bed, early to rise. Pasti kalau Anda tidur pagian, Anda pasti akan bangun pagian. Ada yang bercanda, ya jelas aja kalau aku puasa aku bangun pagian. Habis lapar pengen cari makan. Ya iya juga sih, karena Anda puasa skip your dinner. Saudara skip dinner saudara. Terakhir makan jam berapa? Jam 7 malam. Kalau skip dinner misalnya terakhir makan jam 3 sore. Saudara, jam 7 nggak makan lagi dong, kan skip dinner. Makan lagi jam berapa? Saudara, saya pernah ajarkan di sini puasa yang paling efektif sebenarnya untuk kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh kita adalah puasa 18 hours. Jadi makannya cuma saudara puasa 16 sampai 18 jam maksud saya. 16 sampai 18 jam. Jadi makannya cuma 6 sampai 8 jam. Eating window-nya cuma 6 sampai 8, eating window. Ngerti ya? Kalau saya ambil yang rada gampang nih, saudara. Nanti kita lihat hasilnya. Dan negara kita lagi perlu, gereja kita lagi perlu, keluarga kita lagi perlu. Karena ini masa-masa yang sebenarnya mengerikan, saudara, yang kita tidak tahu. Saudara, berita ini dan itu semua berkecamuk di kepala kita. Akhirnya kita pusing sendiri. Saudara, waktunya kita makan di sini, eating window kita 6 sampai 8 jam. Itu kalau dihitung, saudara, terakhir misalnya saudara makan jam 3 sore. Saudara makan lagi jam berapa? 18 jam. 3 sore sampai 3 pagi 12 jam. Tambah 6. Anda makan lagi jam 9 pagi. Jadi Anda bangun pasti lebih gampang. Waktu kita bikin keputusan pasti lebih mudah. Kenapa? Ayo dong gambar ususnya. Saudara, kita akan lihat satu organ ini menarik sekali. Makanya Alkitab bilang, apabila engkau berpuasa. Jadi puasa itu adalah sesuatu yang Tuhan rindu kita lakukan regularly. Secara teratur. Karena ayatnya bilang apabila engkau berpuasa. Jadi saudara ada puasa yang memang ditetapkan. Kita lihat nabi-nabi Tuhan berpuasa. Yesus berpuasa. Siapapun saudara berpuasa. Saudara adalah kenapa kita bisa lebih sharp. Kita bisa lebih tajam. Kita bisa make the smart decision adalah karena waktu ini dipuasakan saudara, ini dibersihkan, ini di-revive, saudara. Kalau kita endoskopi kelihatan usus ini bersih banget, kayak usus bayi lagi. Kalau sekarang saudara buset, itu tuh minyak hitam banyak bener, saudara nempel semua di sini, betul ya? Tadi kalau ngomong maling-ling, dia lagi ikut program belum lama puasa 3 hari, saudara,
Waktu kelihatan, hitam-hitam semua keluar kayak oli. Iyalah, hari-hari apalagi Anda makan gorengan dulu, saudara, betul? Anda makan gorengan yang udah hitam banget, udah lengket-ket di sini. Nggak tahu sih, nggak kelihatan. Coba Anda endoskop akan kelihatan, buset joroknya, minta pantesan tumpul. Ngerti saudara? Kalau usus Anda jorok, kita tumpul. Kenapa? Sebalik kalau kita bersih, kita sharp. Kenapa saudara dulu saya pernah ngomong? Pertama adalah usus ini disebut second brain, otak kedua. Usus ini otak kedua karena di sini ada beginning and ending of the nerve cells. Orang awam nggak tahu. Itu sebabnya saudara, orang yang betul-betul menjaga ususnya baik, orang-orang yang bisa diperbaiki ininya. Bicara ini bukan soal IQ, tapi kita bicara juga emotion. Tapi bicara IQ juga iya, karena saudara kolin, asetilkolin, dopamin, serotonin, semua itu adalah neurotransmitter to transmit the message. Message dari Tuhan kita bisa nangkep, kita bisa terima dengan baik, message dari sekeliling dan seterusnya kita bisa tangkep, kita bisa sharp, tajam. Itu adalah tergantung dari neurotransmitter. Banyak sekali neurotransmitter, ada nitric oxide, ada dopamin, ada serotonin, ada glutamat, dan seterusnya. Di kedokteran kita belajar itu. Adanya di sini, tapi juga 1,5 kali lipat ada di sini. Waktu kita overeat, waktu kita nggak pernah istirahatkan ini, nggak ikut hukum sabat, kata di saudara di Alkitab, once a week. Saudara perlu istirahat 1 kali seminggu. Jadi dia diistirahatkan 1 kali seminggu. Taruh deh tadi pagi saya cerita saudara, kita malam nih mau ibadah. Udah tahu mau ibadah nih saudara, apalagi ini hari-hari sulit kita mau dengar dari firman ini. Apa sih kata Tuhan tentang negeri ini. Saudara ada baiknya semalam Anda terakhir makan jam 3 atau jam 7 deh. Kalau nggak bisa juga jam 7 malam, pagi jangan makan. Saudara, saya pernah ceritakan di sini dulu ya, ini saya ulang sedikit. Saudara, yang bagus adalah skip your dinner or skip your breakfast. Itu dapat 18 jam, makannya cuma 8 jam. Kalau Anda skip lunch, cuma dapat 12 jam puasa. Tapi untuk repair usus ini, perlu 18 jam. Untuk buang lemak yang terlalu banyak di perut saudara, belly fat, saudara perlu 18 jam. 18 jam itu artinya paling gampang, simple, Anda skip your breakfast or skip your dinner. Oke, misalnya Anda skip breakfast nih pagi tadi. Anda terakhir makan semalam jam 7, saudara makan jam 7 malam, makan lagi jam 1 siang. Bisa hitung nggak? Ya nggak bisa hitung tuh, makanya lumpurnya banyak di usus. Betul ya? Terakhir jam 7 malam ke jam 7 pagi kan 12 jam. Betul ya? Untuk dapat berapa tadi? 18 jam tambah 6. Jam 7 tambah 6 berapa? 13 toh? Jam 1, nggak bisa ngitung masih. Makanya kalau nggak bisa hitung puasa saudara, biar ada encer sedikit. Oke, jam 1 ya. Jadi bubaran kebaktian. Jadi saya tadi bilang, Anda hari gini ikut aja 2 kali ibadah. Banyak sekali yang kita bisa dengar. Berikan hari Minggu itu untuk Tuhan. Berikan Sabat itu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ada 2 ibadah 2. Saudara datang jam 8, nggak usah breakfast. Kalau Anda tidur pagian malam, pasti Anda bisa bangun pagi. Di sini siapapun yang berkhotbah, saya selalu bilang, sesederhana apapun pengkhotbah di sini, semudah apapun, serendah apapun masih jam terbangnya, Anda akan dapat pewahyuan luar biasa dari Tuhan. Amin. Karena saudara datang dengan kehausan. Karena usus kita juga lagi dibersihkan, kita lebih sensitif. Lagi pula blood flow, aliran darah ke otak itu lagi banyak. Karena nggak ada makanan di sini. Saya suka bilang ya, kalau yang tadi pagi makannya bakmi ayam semangkok mentung, gawat deh di sini sekarang. Anda lagi ngelenggut-ngelenggut, cepetan kelar. Saudara nggak gelisah, mau nyanyi juga susah. Rasanya nggak enak, yes. Karena aliran darah, blood flow ada di usus saudara semua. Ya, jadi saudara saya pernah ajarkan dulu, breakfast itu break a fast. Lepas dari puasa, tidur malam kan puasa. Anda nggak mungkin kan tidur cari makanan, cari minuman. Ya puasa. So how to break a fast? Jadi gimana dong untuk lepas dari puasa? Small portion saudara. Gak boleh banyak. Dan gak boleh tadi yang udah selain banyak,
kualitasnya juga jangan saudara yang susah didigest, yang transit time-nya panjang. Misalnya bakmi, roti putih, itu nanti deh siangan dikit. Pagi itu prime time, apalagi kita mau ibadah. Saudara ingat itu, lebih baik Anda datang kosong, ya kalau nggak kuat juga Anda makan pepaya sedikit, minum jus sedikit. Saudara datang kemari dengan kehausan dan kelaparan, dengar suara Tuhan. Hari-hari ini kita sebab perlu dengar direction dari Dia, amin. Semua, bukan cuma pemerintah, bukan cuma gembala sidang, Pak Niko, Pak Lim-Lim, bukan. Kita semua. Saudara, kita sedang perlu dengar guidance Tuhan di saat-saat ini. Itu sebabnya saudara jangan terlalu full perut kita terus. Nanti oksigen di sini terus Anda nggak bisa mikir, nggak bisa dengar suara Tuhan. Kita nggak bisa tenang karena oksigen adanya di perut. Di sini kurang oksigen, yang ada dengar berita buruk, celaka lu celaka. Kirimin deh WhatsApp kemana-mana. Tuh se-Indonesia, aduh semua atmosfernya jelek banget. Please saudara. Kalau Daud bilang waktu aku dengar berita celaka, aku kuatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Lebih baik yang Anda WhatsApp, saudara, adalah firman Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan dibumbu-bumbuin. Aduh, yang sekarang ada dibumbu-bumbuin. Jadi negeri ini atmosfernya penuh sekali dengan yang ngeri banget. Saudara, ingat ya, saya selalu bicara, setan, makanan setan yang dia sukai adalah apa? Luka. Ingat itu, makanan favorit setan adalah luka, iri hati, marah. Ingat itu. Kalau kita sering mengirim yang negatif, terus semua jadi pada luka, jadi pada marah, sebenarnya saudara, lalat mulai datang. Ingat cerita saya dulu, saya pernah cerita. Bapak Rohani, saya pernah melihat ada seorang yang hatinya luka. Padahal dia lagi doa sih. Gak mesti ya saudara posisinya doa, saudara ada di ibadah, saudara juga hatinya gak luka, gak mesti. Itu yang tahu nanti Tuhan hati kita. Dia lihat wanita ini berdoa tapi hatinya luka. Lalu Papa Rohani saya melihat, di sekeliling wanita ini yang ada lalat. Menjijikan sekali lalat. Lalu dia tanya kepada Tuhan, apa maksudnya lo dia berdoa tapi lalat banyak sekali, menjijikan sekali lo, dia kan berdoa, dia kudus. Tuhan bilang lihat hatinya. Apa yang ada di hati wanita ini? Luka. Ada banyak sekali borok, saudara. Lalu, saudara, puji syukur. Waktu dia berdoa, dia dengar suara Tuhan, kau harus ampuni, jangan luka. Digampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Berkati musuhmu, berkati orang yang mencaci maki kamu. Dia dengar itu dan dia lakukan, hatinya jadi peaceful. Saudara, waktu kita memutuskan yang baik, waktu kita berkata-kata yang baik. Saya pernah cerita dulu ya, endorfin akan keluar, hati kita girang, saudara, hati kita menjadi bersuka cita. Saudara, waktu hati kita ini udah intak, udah utuh, saudara, berganti penglihatan Papa Rohani saya lihat. Hati wanita itu sudah utuh, Papa Rohani saya melihat di sekeliling wanita ini angels. Malaikat, penglihatan yang menyenangkan, karena malaikat bicara perlindungan, malaikat bicara sukacita, malaikat bicara berkat, luar biasa pelayanan malaikat ini. Waktu seseorang itu peaceful, Anda mau negeri ini penuh peaceful? Anda mau mereka yang tadinya marah menjadi tersungkur, gak tahan di hadapan kasih Tuhan? Saudara, jangan ada luka. Mari kita perbaiki hubungan kita ya. Mulai dengan kita dulu gereja Tuhan. Negeri ini dipulihkan mulai dengan kita. Jangan ada luka. Mari kita pulih. Saudara, biar atmosfer ini bagus, penuh dengan angel. Karena hanya angel yang bisa diutus Tuhan untuk melawan mereka. Melawan orang-orang yang menganiaya kita. Amin. Peaceful, jangan kita, emosi kita buruk. Keluarin kata-kata ini dan itu. Saudara, sehingga akhirnya yang datang malah lalat. Please gereja Tuhan, mari hari-hari ini lepaskan blessing. Jadilah seperti Yesus, gak perlu ngomong, gak usah ngomong. Sekali ngomong-ngomong yang berkata ampunilah mereka Tuhan, karena tidak tahu apa yang mereka perbuat. Negeri ini akan penuh angel. Oleh karena itu, untuk bisa begitu saudara, kita jangan makan melulu. Percayalah. Saudara, mari repair usus ini, kembali ke gambar usus. Saudara, ini pengulangannya dulu pernah, tapi saya sesuaikan dengan situasi kita saat ini.
Waktu Anda istirahatkan dia bekerja lebih banyak. Anda bisa lebih fokus. Dopamin itu yang dikeluarkan ketika usus ini bersih, sama yang dikeluarkan di sini juga. Dopamin itu adalah berfungsi. Jangan ganti gambar saya, ini aja terus supaya saya bisa cepat. Dopamin itu berfungsi untuk fokus. Anda bisa fokus dengan firman. Anda bisa fokus dengerin suara Tuhan. Suara Tuhan itu bukan lagi audible, tapi suara Tuhan itu tajam, ada di hati nurani. Perlu neurotransmitter yang namanya dopamin. Perlu yang namanya serotonin. Ini kalau kita bicara di kedokteran, kenapa Tuhan suruh kita fasting? Kenapa orang kalau fasting bisa dengar suara Tuhan? Karena waktu fasting usus ini dibersihkan, usus ini di-repair, dia kerja lagi. Saudara, ketika organ ini diistirahatkan, semua fungsinya akan di-revive. Sama seperti tanah, saya pernah cerita di sini, kenapa Tuhan atur tanah 7 tahun sekali, saudara, di tahun ke-8, di tahun ke-7, saudara disabat reskan. Waktu ditanemin ulang, saudara, tanah itu akan menghasilkan buah lebih banyak. Dibandingkan tanah yang gak pernah istirahat, ditanemin terus, petani tahu ini. Udah gitu nanamnya sayurnya atau bahannya yang itu lagi gitu tanamannya. Itu depletes, mengurangi nutrisi. Ya di hukum pertanian ada tuh. Makanya Tuhan atur saudara tanah itu harus disabat reskan juga. Supaya dia lebih menghasilkan nutrisi sama. Saudara, tubuh usus ini adalah organ yang menghasilkan banyak sekali kehidupan. Baik buat otak kita, IQ kita, baik buat emosi kita, baik untuk immune system kita. Saudara, usus ini yang udah pasti 60-80%-nya isinya adalah lymphoid system. Disebut lymphoid, atau saya sebut tepatnya 60-80% lymphoid system ada di usus. Lymphoid system itu khas. Nama lainnya pokoknya immune system, gitu aja deh. Kalau saudara bingung bicara lymphoid, pokoknya itu immune system. Jadi immune system ada di sini. Makanya kalau pasien sakit nggak mau makan. Karena waktu ini diistirahatkan, lymphoid sistemnya akan kerja. Immune sistemnya untuk melawan penyakitnya. Menarik sekali saudara. Berarti betul waktu Tuhan bikin aturan tentang fasting. Saudara lakukan hari-hari ini, 1 kali seminggu. Yang tadi susah hari-hari kerja, ya udah. Mumpung besok mau ibadah hari Minggu di sini, jam 8 dan jam 10, Anda ikut aja 2 kali lah. Mumpung masih bisa dikasih gedung ini untuk Anda beribadah dengan tentram, kenapa nggak gunakan? Saudara, 2 kali, Anda nggak usah makan, makanya jadi bisa bangun malam. Ya kalau Anda makan sampai jam 10 di mall gentayangan, udah tahu udah diancam-ancam bom. Tapi orang Kristen, wah masih aja jam 10, jam 11 makan. Saudara pulang tepar, nggak bisa ikut ibadah. Sekali Anda ibadah di sini kucel benar, tahu kucel. Aduh, Anda bisa dengar suara Tuhan saudara. Ininya ya, action kita ya, iman tanpa perbuatan mati. Ya, iman mesti ada perbuatan, lakukan sesuatu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Udah tahu besok mau ibadah, saudara bangunlah pagian, tidurlah pagian. Untuk bisa tidur pagian, jangan makan malam. Kalau Anda makan malam, Anda lebih tidurnya kemalaman, iya Pak iya? Iya kan, karena merasa begah kan, nggak bisa nih. Anda makan jam 10, jam 9, Anda mesti nungguin paling tidak jam 11 tuh. Kalau enggak saudara nggak enak, di perut ini penuh. Iya kan, emang juga nggak baik buat kesehatan, kita diajarin saudara, nggak boleh habis makan tidur. Paling tidak Anda petenteng, mending doa, nggak juga karena mau doa juga ngantuk, karena perutnya penuh. Saudara gelisah, akhirnya total kita tidur malam, pagi nggak bisa bangun. Sekali bangun ininya butek, saudara nggak bisa clear. Menarik sekali, ini amazing connection between gaya hidup kita and spiritual life. Karena Tuhan tadi bilang, merendahkan diri, berbalik dari jalan yang salah, berdoa. Berbalik, kalau gaya hidup kita salah, hari ini sangat mempengaruhi kehidupan doa kita. Percayalah, makanya untuk bisa berdoa intensif, saudara disertai dengan fasting. Sekali lagi saudara, siapa sih yang bisa melepaskan negeri ini? Jawabannya cuma gereja. Percayalah, waktu gereja bersatu, waktu gereja berlutut, waktu gereja mau berbalik dan minta ampun atas kesalahannya, Tuhan bilang, aku akan memulihkan negeri kamu.
Gembala saudara membuat keputusan yang benar. Lusa saudara disuruh berdoa. Dan saya dengar gak ada makanan tuh. Tapi saudara lagi disuruh puasa paksa kayaknya. Tapi lebih baik deh. Supaya roh kita lebih kuat. Karena mau ngapain lagi saudara? Karena ayat bilang Tuhan mau memulihkan. Jikalau umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Tanpa gereja mau merendahkan diri, kita gak merendahkan diri. Tak terpulihkan. Ngeri sekali saudara. Tanpa gereja mau berdoa, berbalik dari jalan yang salah dan minta ampun. Mari hari-hari ini kita damai, minta ampun ya kalau Anda di keluarga saling berdamai. Loh ayatnya bilang gitu. Peace begin with me. Peace itu begin dari diri kita dulu sendiri, dari keluarga kita, gereja Tuhan, dan akhirnya bangsa ini. Hari ini sebenarnya adalah sesuatu saat-saat ini, saat-saat gereja sebenarnya dipulihkan. Mari saudara bersatu. Untuk bisa itu saudara, makanya fastinglah. Sebab waktu ini dikosongin tadi imun sistem kita kuat, saya selalu bilang, hari-hari lagi sulit gini jangan sakit. Kita lagi memilih masuk lagi ke dalam pencobaan. Betul ya? Hari-hari ini sulit. Jangan dengan sengaja bikin diri kita sakit, tambah susah lagi. Dengan sengaja loh ya, kecuali kita udah hidup sehat, sakit juga, pasti ada kasih karunia Tuhan. Jangan dengan sengaja jatuhkan diri ke dalam pencobaan. Makan, gak berhenti-berhenti, makan terus, gak tahu negeri ini lagi butuh doa kita. Bangsa lagi butuh doa gereja Tuhan. Coba kuranginya gampang deh. Saudara jangan makan malam dulu deh, itu aja dah. Kalau mau tadi bisa pilih skip your dinner or skip your breakfast. Kalau Anda skip your breakfast, Anda terakhir makan jam 3. Skip your dinner, Anda terakhir makan jam 3 sore, makan lagi jam 9 pagi. Tapi kalau hari Sabtu begini Anda paling enak, terakhir Anda makan jam 7 malam, Anda makan lagi jam 1. Ikut ibadah di sini 2 kali, ntar pulang baru makan. Anda akan tajam sekali dengar dengar suara Tuhan. Anda akan bisa naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti song leader lepas suaranya, gak kedengeran suara saudara di sini. Tuh, ketahuan Anda gak nyanyi, yang nyanyi cuma di panggung. Yang betul song leader lepas suara, Anda masih gegap gempita. Amin. Iya, kenapa Anda sayup-sayup nyanyinya? Karena gak ada tenaga. Karena kita gak prepare malam. Gak prepare untuk hari Tuhan yang Tuhan bilang, kuduskan hari Sabat. Berkatnya besar loh, kuduskan hari Sabat tuh. Anda lihat ya nanti. Pulang kita semangat karena kita dengar pewahyuan. Yang hanya kita dan Tuhan sendiri tahu apa itu. Yang jadi rema, yang akhirnya jadi iman. Penting sekali saudara. Oke lagi ya. Juga saudara akan lebih tentram, gak ruwet, gak senewen. Karena selalu saya bilang di sini adalah pabrik pembuatan zat-zat penenang. Banyak sekali, saya nggak bisa semua, tapi saya ulang sedikit memang. Saudara, ada benzodiazepin yang adalah diazepam, yang adalah valium. Valium kita dihasilkan di usus. Yang adalah juga serotonin. Serotonin itu adalah mood regulator. Ini hasilnya di sini. Makanya saudara, waktu saudara puasa, saudara tenang. Waktu kita tenang, kita bisa dengar suara Tuhan, karena Tuhan berkata, diamlah dan tenanglah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya hari ini saudara, mari kita kembali kepada organ usus ini. Alkitab juga berkata, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang kudus, harum dan berkenan kepada Allah. Yuk kita ganti tubuh ini, sekarang kita ganti satu organ dulu deh. Kan tubuh macam-macam, ada jantung, ada otak, ada paru, ada limpa. Yuk satu aja dulu. Kita ganti, persembahkanlah ususmu menjadi korban yang kudus, yang harum dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadah. Dulu saya pernah khotbahkan ini, ingat di sini saya ulang. Bahasa yang lain, itu adalah ibadahmu yang sejati adalah it is your spiritual act of worship. Jadi, worship kita yang spiritual adalah waktu Anda juga persembahkan usus ini. Menjadi korban yang kudus, harum dan berkenan kepada Allah. Artinya apa? Persembahkan usus, bukan saudara potong usus persembahkan. Tapi saudara menjadi korban yang kudus artinya Anda rawat. Bagaimana rawat usus? Ya diistirahatkan.
Fasting, saudara. Baru ususnya terawat, baru timbul ayat kedua. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau bahasa Inggrisnya, dan transform by your mind. Baru mindset kita berubah. Mindset gereja Tuhan berubah. Sehingga akibatnya bilang kita bisa tahu mana kehendak Allah yang baik, mana bukan. Hari-hari ini kita perlu tahu mana kehendak Allah yang perfect, mana yang bukan. Saudara, penting sekali hari-hari ini. Saudara, negara kita perlu gereja. Perlu gereja Tuhan. Percayalah, kita punya kuasa yang lebih besar dari apapun, kata Tuhan kok. Pekerjaan yang kau akan lakukan lebih besar dari yang Yesus pernah kerjakan. Di tangan gereja Tuhan ada kemampuan untuk injak ular dan kalajengking. Amin. Yes. Saudara, perlu sekali itu. Gereja Tuhan. Anda berperan, kita berperan untuk keselamatan negeri kita ini. Jangan diam-diam, jangan makan terus. Saudara, jangan. Saudara, mari kita fokus. Karena ayat bilang, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Berdoa, berbalik, baru Tuhan akan memulihkan. Jadi kita bisa tahu, tidak mustahil kita menjadi Daniel. Gereja Tuhan menjadi penasehat bagi pemimpin tertinggi negara ini. Seperti Daniel, seperti Esther. Waduh, di ujung tanduk waktu itu. Tidak mustahil, karena kitalah yang tahu mana kehendak Allah yang baik, mana yang bukan. His perfect will or not. Waktu kita persembahkan usus ini, saya nggak bicara puasa yang ngeri kayak Esther lagi deh, 3 hari 3 malam. Tapi yuk kita lihat beberapa, tadi saya kasih lihat beberapa saudara, kita ngomong yang faktanya ya, yang injek bumi. Jadi makan apa dong? Slide berikut. Iya, tadi pagi saya cerita ini. Ada yang ngomel melulu kalau lagi puasa, bosan minum air putih aja nggak enak dokter. Minum air putih itu nggak enak kalau lagi puasa, dia pengen sesuatu. Saudara, itu ramai amat ya kalau lagi puasa, saudara cerewetnya minta ampun. Saudara, padahal kalau kita tahu tujuannya kita nggak don't mind untuk puasa. Oke, saya kasih saudara, bagi saudara yang nggak mau minum air putih dan juga mengintensify saudara, ini saudara, blood flow ke otak. Hari-hari ini blood flow kita harus banyak di sini. Ingat cerita saya dulu, ada satu alat namanya SPECT scan, single photon emission computer tomography scanner. Anda beli deh bukunya Dr. Amen di Gramedia udah ada tuh. Dr. Amen ini pakai alat ini. SPECT scan, saudara, untuk tahu kondisi otak. Untuk tahu blood flow, aliran darah ke otak. Dia bisa lihat anak yang autis, gambaran otaknya begini. Anak yang hiperaktif begini, yang Alzheimer begitu, yang Parkinson lain lagi. Saudara, ada gambarnya, saudara, gambaran otak itu yang dilihat oleh scanner ini, SPECT scan. Itu tergantung ternyata dari aliran darah ke otak. Menarik sekali. Blood flow. Jadi pastikan saudara, kita blood flow kita bagus karena blood itu bawa oksigen dan bawa nutrisi. Jadi kalau nutrisi banyak di sini, ngumpul di sini dan oksigen, kita sharp. Kita bisa dengar Tuhan ngomong jelas. Kita bisa ngerti ayat jelas. Saudara punya intuisi jelas. Baca buku John Maxwell. Dia mengajarkan mau punya intuisi bagus. Sehingga kita ngerti your perfect will, kehendak Allah yang sempurna atau tidak. Usus. Makanya Alkitab ngajarin puasa. Tapi di sini justru setan menyerang orang Kristen. Karena orang Kristen justru kenyataannya lebih banyak makan. Oke, nggak apa-apa ya, itu Kristen yang dulu lah. Ini waktu kita mau berubah sekarang, saudara ya. Oke, Dr. Amin berkata, saudara kembali yang SPECT scan ini. Waktu blood flow kita ini bagus, saudara ini kita bagus. Nah, jangan kasih gambar saya. Kasih itu aja gambar supaya bisa cepat. Nanti saya bisa hilang arah. Kalau ada gambar saya bisa balik lagi ke sini. Saudara lihat ini turmeric. Turmeric adalah kunyit. Banyak yang nggak anggap remeh dengan ini, banyak yang anggap remeh. Padahal saudara turmeric ini sudah dibuktikan saudara, dia meningkatkan aliran darah ke otak.
Jadi yang saudara susah fokus, anak-anak kita yang susah belajar, coba kasih kunyit. Nah saudara bilang mana bisa kunyit, karena saudara nyek kunyit itu. Tuhan padahal hadir, saudara, kunyit ini murah, tanaman saya di rumah saya tanamin kunyit. Anda Google deh cari turmeric, Anda akan ketemu. Siapa turmeric juga? Turmeric turunin LDL. Siapa turmeric juga? Saudara, dia anti cancer. Siapa turmeric? Dia anti inflamasi. Inflamasi tahu ya? Inflamasi kalau di sendi mah ya udah dah, Anda bilang jauh dari mati, paling-paling sakit. Tapi inflamasi yang paling ngeri adalah inflamasi di kardiovaskuler saudara. Di sistem pembuluh darah jantung. Ketika ada inflamasi, dibuktikan waktu Anda periksa C besar, R besar, P besar di laboratorium itu tinggi, berarti dinding pembuluh darah saudara inflammation. Akan terbentuk kerak-kerak lemak di sini, akan terjadi aterosklerosis di sini. Makanya bagi pasien yang CRP-nya tinggi walaupun LDL-nya normal, dia kemungkinan kena serangan jantung 6 kali lipat. Saya pernah ngomong dulu di sini. Tapi sekarang ada solusinya. Kunyit menurunkan itu. Murah nih saudara. Scientifically proven bahwa kunyit bekerja sebagai anti-inflamasi. Saudara, 8 minggu tapi berturut-turut Anda makan, ini udah puasa aja deh saudara. Ini mau akhir tahun, udah lewat ya 2 bulan ya. 8 minggu bukan ntar minum kunyit, enggak. Saudara makan regularly. 8 minggu terbukti dia sekuat non-steroid anti-inflammatory drugs di kedokteran NSAIDs. Ini siapa? Adalah Voltaren, Velden. Kemarin ada satu orang, teman saya, dokter hewan dia. Dia bilang di sininya merah, radang, inflamasi ini. Sakit sekali dia nggak bisa angkat. Ya udah 50-an tahun kan udah mulai nih sekarang ibu-ibu juga ya. Udah rematik di sendi-sendi, udah ngentek kenceng-kenceng, dengkul lah, jempol lah, apa macam. Terus tulangnya udah bongkak-bengkok dah tuh semua. Nah itu inflamasi. Jadi jelek dengan angkat tangan, aduh bengkok semua. Untung saya udah 60 tahun nggak bengkok tuh saudara. Apa yang bikin bengkok-bengkok? Deform, berubah bentuk, inflamasi. Inflamasi di sendi. Saudara dia udah mulai merah di sini, dia udah mulai sakit, semua badan sakit, saudara. Saya bilang coba minum kunyit. Saudara, tapi bukan cuma kunyit biasa, dia minum berapa hari, 8 hari. Dan saudara diintensify dengan ini. Kunyit itu baru diintensify tahu ya, dibikin lebih intensif kalau ketemu ginger. Ginger sendiri sama, scientifically proven bahwa dia juga punya sifat anti-inflammation. Menarik sekali saudara, Tuhan kasih jalan yang baik sekali. Jadi saudara ini kedua bertemu jadi sinergi. Anda baca nanti dilihat ya dalam satu penelitian. Ya jangan bilang ya makannya cuma jahe satu sekali terus nggak ada efek. Ini memang namanya food itu harus tekun. Harus ada ketekunan saudara. Jadi ya makan kan anggap aja ini makanan. Jadi bagi yang mau puasa, sebel minum air putih terus, coba Anda parut ini, tadi pagi saya cerita. Anda parut ini 1 sendok makan, Anda parut ini 1 sendok makan, dia lebih diintensify efeknya. Lalu tambahin ini lagi ngetop nih saudara, habis terus. Cayenne pepper, siapakah cayenne pepper? Anda baca deh, cari deh. Cayenne pepper adalah saudara zaman dulu dipakai untuk pasien heart attack, 1 spoonful. 1 spoonful cayenne pepper bisa menolong pasien heart attack. Karena dia vasodilatasi, membuka pembuluh darah. Menarik sekali, waktu Anda makan ini juga pembuluh darah Anda terbuka, aliran darah lebih lancar. Anda seduh ya, 1 sendok makan ini, 1 sendok makan ini, terus kita pakai ini 1 sendok teh seujung, saudara kasih air panas aja. Nanti ini kan lagi musim hujan nih, enak nih. Saudara minum panas-panas, saudara pas udah mau bisa diminum, saudara tambahkan lemon. Tambahkan supaya kurangi rasa kunyit yang gak enak. Ada beberapa orang gak suka rasa kunyit, gak suka rasa ginger. Lemon menetralize the taste. Lemon menetralkan rasa. Ingat ya saudara rumus ini. Bitter taste di nutrisi kita belajar. Bitter taste, rasa pahit. Harus ketemu sour taste. Ketemu rasa asam to give the good taste. Saya pernah ngomong rasa dulu di sini.
Jadi saudara, kalau saudara lagi susah makan yang sehat ini, maunya yang enak, saudara tambahin aja lemon. Langsung saudara itu ternetralisir. Tambahin nanas, pineapple. Pineapple ada asam, ada manis. Dua ini, pineapple dan lemon itu neutralize the taste. Ya, bitter taste harus ketemu sour taste to give the good taste. Dalam hal ini cukup dengan lemon, Anda tambahkan lemon supaya vitamin C-nya juga nggak rusak. Pas anget Anda mau minum, tambahin lemon, Anda tambahin lagi madu, kalau masih kepingin manis nggak apa-apa. Saudara, daripada batal puasa total, nggak mau puasa, ya udah cari minuman sehat. Jadi kita puasanya puasa sebagian lah kira-kira. Puasa makan sehat, nangkep ya. Buang makanan yang buruk, soft drink, teh di botol yang manis, saudara limun-limun, itu udah puasa. Ada waktu buang junk food, Anda udah puasa sebagian. Udah puji-puji Tuhan tuh usus, udah terima kasih. Anda nggak tahu keluh kesahnya dia, ampun, tak ampun. Gara-gara nih mulut nih, saudara, ini tak ampun terus nih usus, bener. Waktu Anda bisa gitu aja, saudara dia udah terima kasih banget. Anda udah kurangin 1 kali makan, kurangin quantity, Anda ganti sekarang kualitasnya. Tetap makan, tapi kualitinya ganti. Kasih rohani sedikit, saudara. Rohani, hani yang gak ada gulanya, raw. Saudara, Anda cobain, rasanya enak. Benar-benar enak, anget-anget begini. Dan siapa dia? Anda akan rasa blood flow bagus, saudara anti rematik, Anda lebih fit, hebat sekali. Makanya saudara Hippocrates bilang, let your food be your medicine. Biarlah makananmu jadi obatmu. Hippocrates juga yang berkata, leave your drugs in your chemist pot. Tinggalin obatmu di lemari obatmu atau di gerusan obatmu, di apotikmu. If you can heal the patients with food. Jika engkau bisa obati pasien dengan food. Alkitab juga bilang biarlah daunnya jadi makanan. Tahukah Anda daun itu makanan? Banyak sekali, cuma kita gak mau. Saudara, makanya Daniel, puasa Daniel. Anda akan lihat 10 kali lebih cerdas. Hari ini mari kita cerdas, jangan bodoh. Karena negeri kita lagi perlu betul-betul kecerdasan dari Tuhan. Saudara, perlu hikmat dari Tuhan. Perlu His perfect will. Perlu gereja tahu apa kehendak Tuhan yang sempurna. Hari-hari ini, hari-hari demikian, saudara, itu sebabnya mari kita fasting yang udah deh sebagian dulu. Ya, Anda cobain minum ini. Kalau rasa lapar, aduh kruyuk-kruyuk minum doang, ya Anda tambahin aja kelapa. Kelapa itu bagus sekali Anda serut kelapanya. Ya, jadinya tahu ya, nanti Anda tinggal pakai sedotan bubble tea itu. Jalanan macet, saudara bisa nggak sempat makan di rumah, taruh sedotan bubble, Anda sedot. Sebab kelap berempat ini akan saudara intensify dia. Membuat dia diserap 1000 kali lipat oleh usus kita. Itu namanya bioavailability, ketersediaan hayati. Saudara, ada, ini harus ketemu ini ya, macam-macam saudara. Kalau kita belajar nutrisi, saudara, itu perlu sekali mengkombinasi sebenarnya supaya dia lebih intensif. Ya, Anda udah lebih kenyang dengan ini. Siapa kelapa? Saya pernah ngomong. Atau Anda haus, ini lagi bulan-bulan kita mau merendahkan diri kepada Tuhan, kita puasa. Aduh, tapi pengen manis, minum air doang gak enak, tawar. Ya udah Anda minum air kelapa. Air kelapa udah aman banget, gak ada gula, adanya gula alami, ada kalium, ada magnesium, ada kalsium, ada macam-macam di air kelapa. Pinggir-pinggir jalan saudara minum cuma 10.000. Tapi saudara udah pernah, Anda kuat lagi untuk lakukan puasa. Kalau Anda mau bikin lagi lebih itu lagi ya, saya dulu pernah ajarin, saya ngomong aja lagi dikit. Anda mau lebih kenyang nih pagi, ya misalnya Anda skip dinner, jadi bukanya pagi. Sekali lagi, how to break a fast? Bagaimana buka puasa? Break fast. Jadi bagaimana makan pagi? Tadi saya bilang bukan bakmi ayam semangkok mentung, bukan nasi kuning semangkok mentung. Satu styrofoam beli di pinggir jalan, bukan nasi uduk, bukan nasi goreng, kue tiaw goreng, bakmi goreng. Saudara, so how to break a fast? Small portion. Dan cari yang transit time-nya lebih cepat. Ya orang habis istirahat semalaman 8 jam, masa dikasih kaget begitu? Jadi ngapain saudara?
Coba Anda bikin, tapi senang susu. Ada yang pagi, aduh minum susu, ya udah bikin namanya coconut milk. Coconut milk, apa itu? Hari-hari namanya santan, kerennya coconut milk. Santan. Tapi ini santan bikin sendiri, bukan yang di Tetra Pak di supermarket ya. Itu nggak aci itu, lain cerita. Saudara, saya lagi cerita yang homemade. Yang benar-benar jadi obat ya lain. Anda bikin sendiri coconut milk, santan ibu tahu kan? Berapa jam udah asam ya bu? Ya dong, tapi kalau di supermarket umurnya sampai bulanan ya tentunya nggak real coconut milk lah. Bukan yang asli lah, entah ada preservatif. Di rumah kita bikin itu, saudara cepat asam. Gampang sekali Anda cuma gerus si kelapa tadi, saudara gerus tambahin 2 cup air kelapa, udah manis. Kita lagi hindari gula. Karena gula membuat Anda rada dull. Gula bikin Anda tumpul. Gula sangat mematikan Lactobacillus acidophilus di usus kita. Jadi environment usus kita nggak bagus. Padahal kita lagi perlu usus sehat supaya kita bisa lebih tenang, supaya kita bisa sharp dengar suara Tuhan. Betul? Jadi saudara lebih baik kurangi gula kalau lagi begini. Saudara karena dia mati Lactobacillus, jadi ambil gula alami dari kelapa, air kelapa. Anda ambil 1 cup kelapa, daging, 2 cup air kelapa, Anda blender asal aja, lalu masukin juicer ya. Kalau enggak ya pakai peresan deh, tapi kan jijai kalau meres-meres melulu. Anda beli aja di rumah kan punya juicer dong, jus ekstraktor, juicer ya. Saudara masuk ke situ keluar, kucuk, itu air kelapa. Nah itu nama ibu bilang santan, bahasa Indonesia, tapi kerennya coconut milk. Tapi siapa dia? Coba Anda pelajari. Anda tahu kalau coconut milk ini Anda minum pagi, pakai chia seed. Nah itu makan pagi yang betul. Chia seed tahu ya? Yang kecil-kecil, ntar saya kasih lihat sebentar, habis ini saya tayangin gambar cepat. Saudara, fiber, itu kayak jendil. Kayak Anda lagi makan jendil di pasar, apa tuh? Makan apa tuh? Jendil sagu ya, terus pakai santan kan ya bu ya, pakai gula kan? Itu jendil. Chia seed itu kayak jendil. Saudara kalau dia bengkak setengah jam, dia udah kayak jendil deh betul, dikunyah enak sekali. Dan bikin Anda kenyang, dan omega 3-nya 6 kali salmon, dan fibernya tinggi, dan Anda udah kenyang. Kalau saudara mau lebih lagi, mau bikin kue dan sebagainya, Anda bisa saudara ambil dari coconut cream ini. Saya lagi ngomong coconut ini luar biasa, ciptaan Tuhan ini luar biasa. Anda tahu waktu tadi coconut milk, santan itu habis kita bikin kucuk, Anda mau tambah kakao juga boleh, boleh minum kakao. Carilah yang 68% minimum, 72% bagus. Ya, paling Anda kasih gula merah dikit, udah Indonesia hebat, bisa bikin gula merah dapat USDA organik. Ini Januari ini keluar. Amerika bisa sign USDA organik gula merah kita loh. Kita nih kaya banget. Glycemic index-nya rendah gula merah. Dapat tuh USDA. Coconut oil-nya juga dapat tuh belum lama. Sudah dapat USDA organik. Jadi negara kita kaya. Dan hebatnya kelapa, saudara tahu itu tidak disemprot pestisida. Mari kita ada di negara kelapa, Amerika, Kanada, saya ke sana, mereka cari kelapa, mereka lagi promosi coconut. Di mana-mana coconut di sana karena mereka tahu efeknya. Tapi mereka bukan negara tropis. Sedikit mereka datengin dari kita, lah kita yang punya. Saudara lebih nyari teh di botol yang manis, kita lebih cari limun, lebih cari itu bukan nggak boleh. Tapi mari kita lagi fasting, ambil yang ini dulu deh, buang yang jahat, ambil yang baik. Saudara ada yang baik yang sama enaknya. Oke, kembali ke coconut milk ya. Kalau ini Anda simpen di kulkas, dia akan berkepala. Tahu kepala? Kayak kepala susu. Nah ini namanya krim bu. Buat bikin kue, ntar ujungnya saya kasih kue. Ini mau Natal, saya ajarin saudara bikin kue sehat, kue kelapa. Loh kita bisa makan enak tapi healthy. Kita bisa makan kue tart tapi asal punya knowledge. Benar dong, Anda boleh makan sapi, kenapa tidak? Tapi sapi yang mana, masaknya bagaimana, ayam semua nggak ada yang susah. Bukan kita suruh makan sayur doang. Cuma Anda perlu tahu. Oke, ini saya masuk ke ini dulu. Anda tahu coconut cream itu? Produk coconut ini, saudara kayaknya serem ya. Ada yang bilang kolesterol. No, saudara tahu di plant, di tanaman tidak ada kolesterol. Di avocado tidak ada kolesterol. Nggak ada, ingat-ingat itu. Yang ada kalau Anda makannya yang saya bilang,
kelapanya Anda presto, temperatur tinggi, diulang-ulang, masuk kulkas, panasin lagi, ulang-ulang, panasin. Nah, LDL kita tinggi deh. Karena kelapanya sudah rusak karena pemanasan. Tapi waktu Anda makan raw, mentah begitu, itu justru obat. Asam laurat yang ada di dalam Alkitab. Asam laurat yang ada di dalam kokonat, yang paling tinggi lauric acid. 20 sampai 25 gram saja. Saudara, itu terbukti secara saintifik bisa melindungi seseorang dari HIV, viral. Virus tahu? Virus AIDS. 20 sampai 25 gram asam laurat yang ada di coconut oil kah, yang mau dari coconut cream kah, mau dari coconut milk kah. Saudara bisa menolong kita dari HIV. Anda tahu sekarang banyak berapa gereja lagi bingung loh. Karena ada jemaat yang kena virus AIDS itu mulai banyak. Mau diapain? Mau dikucilin? Kan kita suruh mengasihi dia. Nah ini problem nih. Saudara, HIV beberapa gereja lagi bingung menengahi ini bagaimana. Karena ini kan menular banget. HIV itu banyak sekali. 20 sampai 25 gram itu bisa melawan ini. Anda bilang gimana sih 20 sampai 25 gram? Ya udah, saya ajarin Anda. Kalau Anda makan coconut oil yang extra virgin, saudara itu kira-kira setengah cup. Buat bikin kue, ntar saya kasih lihat kue saya. Bisa bikin itu, setengah cup. Tangkap ya? Kalau Anda pakai coconut cream tadi, 3 sendok makan tuh 12 gram. Jadi kalau mau dapat 25 gram tadi, kira-kira untuk lawan HIV, Anda perlu 6 sendok makan krim. Kira-kira Anda ngebayangin kayak whipped cream gitu loh. Tahu whipped cream ya? Whipped cream. Ini krim dari coconut. Yang bikin yang Anda ambil tadi, bikin santan, masukin kulkas, lalu dia berkepala. 6 sendok makan aja, itu berkuasa, benar-benar hebat. Ya, apalagi Anda bikin kental, nanti Anda bisa bikin terserah mau 1 sendok makan, 1 mangkok kelapa dagingnya, 2 sendok makan airnya, atau Anda balik 2 daging, 1 itu tergantung kemampuan blender saudara bisa itu, ngegiling itu. Tapi kira-kiranya begitu saudara. Asam laurat di dalamnya itu antiviral, antifungal, antibakteri. Hebat banget. Yuk sekarang kita bikinin kue. Kasih kue dia ke belakang karena udah jam 12. Nanti kapan-kapan sebenarnya kita bisa ini ya, habis ini kita workshop nih sebenarnya seminar. Karena banyak sekali nih. Urutin ke bawah sampai ketemu. Nanti kita udah harus selesai 5 menit lagi. Maksud saya mau tunjukin kepada saudara kita bisa lagi. Ini kue bikinan saya nih. Saudara, ini namanya bukan happy birthday. Ini healthy birthday. Saudara, karena ini kue sehat, ini mau Natal. Saudara, saya lagi ini bikin sendiri. Saudara gampang sekali, ini tepungnya bukan tepung. Bicara puasa sebagian ya, Anda kalau nggak mau puasa, nggak makan, nggak minum, tadi saya bilang buang makanan jahat. Saudara, ya kita harus akui lah cake itu bahayalah ya. Dengan berat hati saya mesti ngomong juga, maksud saya, kalau Anda mau makan itu di count, dihitung. Jangan tiba-tiba setengah loyang. Saudara makan, mumpung Natal gitu loh. Mau makan please silahkan, saya juga makan. Tapi di count, dihitung. Jangan tiba-tiba setengah loyang. Udah setengah loyang dia makan lagi soft drink habis itu. Habis gitu dia makan lagi apa, dia macam-macam. Mochaccino lah, macam-macam yang kita tahu terlalu banyak. Kaget, benar nih usus. Ya di count, dihitung, makan sepotong. Nah ini Anda bisa makan rada banyak. Karena saudara tahu ini bukan tepung putih nih. Flourless. Bicara usus, semua juga banyak tahu lah. Tepung putih itu musuh usus sebenarnya. Karena selain gluten, tapi tepung putih udah dibuang fibernya. Boleh makan, boleh. Tapi ingat doa Bapa kami. Secukupnya. Apalagi dia lagi musim puasa, ingat jangan overeat. Boleh 20 to 30% yang butut, maksudnya yang butut lagi, yang gak sehat, saudara itu masih boleh. Ya, tapi jangan geragas semua, entar udah dari sini kemana-mana lagi gitu ya, boleh. Tapi kalau mau excellent, kapan-kapan nanti kita bicara eat. Apa itu di tempat Bulingling udah eat, itu extraordinary, average, dan trouble. Ya, saudara makan eat kan, lupa tuh artinya
It apa? E-nya extraordinary. A-nya apa? Average. T-nya apa? Trouble. Ya, nanti kapan-kapan saya kasih list mana yang extraordinary, mana average, mana trouble. Nah, kalau Anda makan nggak pakai tepung, Anda udah dapat yang extraordinary sebenarnya. Apalagi tepungnya yang kita pakai ini tepung kelapa. Ini kelapa nih tadi. Ini kelapa ini bikin kenyang. Soalnya untuk menengahi menjembatani supaya saudara bisa puasa lah. Ya, dari ini saya kasih yang ini dulu, yang 6 lah, yang apa sih namanya di tengah dulu ya, sebelum kita ekstrim puasa kayak Esther dan sebagainya, kita ini dulu. Anda masih pengen kue yang baik. Ini kelapa tepung. Jadi waktu tadi saya bikin tuh, saya jus, itu kelapa kan keluar kucuk air kelapa tuh. Kan ada ampasnya kan? Seratnya, ampasnya. Jangan dibuang. Dulu mah suka dibuang kasih makanan babi. Makan babi makanannya salah satunya juga ampas kelapa sih. Itu babi yang sehat tuh ya, saudara. Dan buat apa namanya? Buat licinin kita punya marmer di rumah, apa porselen, apa batu-batu lantai. Tapi sekarang saya ambil untuk jadi fiber karena saya balik kemarin dari luar negeri. Waduh, saya lihat di sana menunya pakai coconut flour, kelapa, tepung kelapa untuk anak-anak autis, anak-anak ADHD, saudara dan seterusnya. Tapi kita belum ada di sini. Di Indonesia nanti akan ada kayaknya. Jadi saya ambil aja itu serat kelapa yang tadi tuh, udah air kelapanya diambil, santannya diambil, coconut milk. Saudara, ini ada ampasnya. Nah, saya bikinin tepung. Jadi karena itu peres, kalau Anda pakai huram tuh, saudara diperes habis, saudara itunya ampasnya kurang. Airnya. Jadi kering, tinggal tambahin telur, saudara kayak biasa, tambahin coconut oil. Jadi semua serba coconut. Ingat coconut tadi, asam laurat di dalamnya itu adalah antiviral. Jadi saudara, saya bikinin ini kue, saudara temperaturnya nggak tinggi. Sekali lagi, kejelekan Anda makan cake sebenarnya suka temperatur tinggi ya. Kalau Anda lihat resep 360 degree Fahrenheit, itu kira-kira 190-180 derajat. Sayang nanti lemak-lemak yang ada rusak, vitamin rusak karena high heat. Ini saya cuma pakai 100 degree. Nah, saudara, layernya kan kita masih pengen makan layer. Tadi coconut cream itu dicampurin dengan coconut fiber itu. Jadi layer ini. Lalu atasnya siram coklat. Saudara, coklat, dark coklat 65% boleh. Itu antioksidannya tinggi. 68, 65, bagus Anda bisa 72. Tapi makin pahit ya, makin tinggi. Bagus bisa 80, 90, antioksidan makin tinggi. Tapi no problem loh. Kalau dimasukin di sini, saya tambahin lagi krimnya jadi rada mengkilap. Saudara, itu masuk karena di sini ada gula merah yang kita pakaiin. Saya lagi tunjukin ini sama saudara. Saya nggak terima pesanan ya. Ntar saudara bilang, bagaimana dokter bikinin aja. Terima pesanan, no. Saya tugas saya research. Saya cuma lagi bertugas sekarang karena orang Kristen ini cerewet-cerewet kalau dijagain makan. Saya pikir saya bisa kasih Anda makan enak tapi healthy. Bisa, tetap ini enak sekali. Ya, saudara, hilangkan mindset bahwa puasa itu mengerikan. Ya paling enggak di permulaan saudara bikin dulu yang sehat. Ya, bikin dulu. Buang dulu yang jahat, makan dulu yang baik ya. Oke, naik ke atas sebentar, saya mau kasih lihat kue lain. Itu di atasnya pakai almond, slide satu lagi ada kue lagi. Jadi banyak jalan. Nah, Anda lihat lagi ini, saudara, ini bikinan saya lagi nih. Saudara, kembali ini enggak tepung, ya. Kalau bicara usus, bicara puasa tadi tujuannya reparasi usus, ya. Kalau Anda sakit, Anda akan lebih sembuh karena imun sistem akan kuat. Hindari tepung putih. Saudara, ini kembali enggak pakai tepung, saya pakai tepungnya almond. Anda bilang mahal, ya sudah mahal. Enggak seberapa juga, enggak bikin kita miskin. Anda makan junk food juga mahal juga karena habis makan lapar lagi. Kalau kita makan sehat biasanya kita lama laparnya, percayalah. Karena tubuh bilang aku udah punya vitamin, aku punya mineral, nggak bikin kita keroncongan terus. Menarik sekali makan sehat. Jadi ini dari almond, saudara, almond betul-betul, tepung almond itu ada yang jual. Almond, Anda tahu almond itu adalah nuts yang paling alkali. Anda mau jauh dari sakit, nah kembali ini God's medicine. Anda dari semua nuts, almond paling alkali. Ketika tubuh kita alkali, sel kanker tidak bisa ada. Ya, jangan peanut. Kalau peanut agak asam, acid. Jadi saudara ganti bisa gitu ya.
Ini sudah ada, ini cuma pakai egg. Siapa egg? Egg itu adalah obat dari Tuhan. Telur itu luar biasa, kuningnya justru. Jadi bisa tadi, how to break a fast. Saudara makan pagi kan gak boleh banyak. Anda ambil 1 butir telur, percayalah 100% saudara. 1 egg a day gak apa-apa. Ambil kuningnya, sekarang pada makan putihnya. Selama Anda masak dengan benar. Ya saya pernah, udah kasih egg, terus kita selesai. Kayaknya saudara masih pengen tahu nih. Kalau udah buka makanan melotot semua saudara. Yes, ini cuma kasih telur doang, saudara Megar, udah begitu aja. Ya, sama gula merah. Nah, ini yang membuat Anda bahaya makan telur kalau bentuknya begini. Ini kuning nih, ini hitam. Ayo, siapa yang suka makan begini? Ini di sini namanya kolesterol pada telur ini teroksidasi. Kalau warnanya hitam. Jadi no more than 7 to 10 minutes Anda boil, Anda akan dapat yang ini, slide bawah. Nah, ini telur yang benar Anda makan, ini yang jadi obat. Di dalamnya ada kolin, kolin itu neurotransmitter otak. Ayatnya udah bilang sih, anak bapakku yang baik, seorang bapak yang baik akan memberikan telur ganti ular, memberikan ikan ganti kalajengking. Jadi kalajengking, kalajengking sama ular jelek jangan dimakan ya. Tapi telur dan ikan luar biasa. Tapi dua-duanya ini nggak boleh kena panas lama, nggak boleh high heat. Anda lihat telurnya kalau kena panas kayak gitu tuh. Di dalam kuning telur ini, saudara, tadi berapa? Nggak boleh lebih dari 7 sampai 10 menit, nggak ada lingkaran hitam. Dan ini masih agak soft. Anda lihat itu bikin telur itu enak. Di dalamnya ada asam folat, bagus buat otak. Di dalam kuning telur ada vitamin B, bagus buat jantung dan buat otak. Dalam kuning telur ada lecithin. Lecithin bisa tarik kolesterol sebenarnya. In vitro dia tinggi, in vivo dia oke. Ada lecithin, selama bukan kolesterol yang teroksidasi. Kalau udah hitam teroksidasi. Atas anugerah Tuhan saya diundang di Bandung, saya ditaruh di gereja yang mengundang saya di Hotel Bintang 5 Hilton. Cepat-cepat saya lihat telurnya. Nah, ini nih. Coba naik ke atas yang tadi yang ada hitam. Di Surabaya, orang Surabaya kali ya. Saya diundang, saya ditaruh di Hotel Bintang 3. Saya lihat lagi telurnya cepat-cepat. Wih, begini. Ngerti ya? Jadi lain bintang tuh kadang-kadang mereka knowledge-nya memang beda. Anda bintang yang mana nih saudara? Ini bahaya, ini rapuh, sampai rapuh begini. Ini yang namanya kolesterol yang teroksidasi, yang akan lengket-ket di pembuluh darah kita. Itu yang jadi pada semua pada takut, pada buang. Selama Anda masaknya undercook, ya. Mau makanan jadi obat, mau usus kita bisa cerna, mau usus ini bekerja supaya kita sensitif dengan suara Tuhan, pastikan ada enzim di usus saudara. Enzim itu sayangnya rusak di atas boil point, di atas titik didih. Jadi kalau Anda masak kayak tadi, itu enzimnya juga di makanan rusak semua. Usus Anda setengah mati kerja setengah mati karena udah gak ada enzim. Semua mesti terkonsentrik keluarin enzim. Akhirnya Anda lemes, makan tapi lemes. Karena Anda makan udah gak ada enzim. Tubuh kita keluarin enzim. Jadi eat foods kalau mau jadi obat, eat foods as close to raw as you can. Makan makanan sedekat aslinya. Menarik ya? Silakan lihat DVD di depan karena waktu habis. Tapi saya cuma mau melegakan saudara. Hari ini yuk kita puasa. Ada makanan yang enak. Anda jangan jadi ketakutan. Yang penting buang junk food, makan yang baik. Supaya usus kita baik. Masih ada enzim, masih ada vitamin, mineral. Usus kita baik, saudara, di sini tempatnya emosi kita. Hari ini kita juga jangan terpancing emosi. Mari kita tetap tenang. Mari kita betul-betul tentram di kaki Tuhan. Dan biarkan Dia yang turun dengan segenap kekuatannya. Amin, saudara. Dan biar kita berperilaku dengan baik. Ya, supaya bangsa ini disembuhkan. Yuk saudara perbaiki usus kita ya. Karena hari-hari ini kita perlu dengar suara Tuhan. Ya, berpuasa membuat kita tenang. Waktu kita tenang, kita bisa dengar suara Tuhan. Terima kasih.